Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majlis ilmu ini, di majlis ta'lim al-itqan. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi saksi baik buat kita di hari akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu, ada nggak yang pertama kali melihat saya? Ada tangan? Angkat tangan yang pertama kali. Yang pertama kali? Baik, Masya Allah. Baik, Ana izin perkenalkan diri dulu. Ana Al-Fakir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun, Alhamdulillah. Dan sudah beberapa bulan Ana diberi kehormatan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi di MT Al-Itqan, karena Masya Allah jamaah MT Al-Itqan berbeda, Masya Allah haus ilmu, dan ini yang berbeda dengan jamaah MT-MT yang lain. Pesan anak kepada antum, pertahankan sifat ini, sifat haus ilmu ini, karena ya tanpa ilmu kita nggak bisa hidup nyaman, tanpa ilmu kita nggak bisa sukses di dunia, tanpa ilmu kita nggak bisa sukses di akhirat juga. Nomor satu adalah ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit sensitif ya. Seperti yang Ustazah Syarifah sampaikan, orang-orang berantem sekali ya ketika membahas soal Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari dulu pembahasan ini memang bikin masalah. Sebenarnya bukan dari dulu, tapi di dunia modern kita ini ya, mungkin bisa dikatakan 70 tahun terakhir, 80 tahun terakhir, pembahasan Maulid ini selalu bikin masalah dan selalu bikin umat Islam terpecah belah, dan selalu bikin ada satu saudara Muslim memusuhi saudaranya yang lain gara-gara dia merayakan Maulid atau gara-gara dia berpendapat bahwa Maulid itu tidak perlu dilaksanakan. Hari ini tujuan kita adalah membahas soal Maulid itu secara ilmiah, bukan sekedar mengatakan Maulid itu boleh dan Maulid itu tidak boleh, bukan. Tujuan kita hari ini membahasnya secara ilmiah. Apa itu Maulid? Apa itu bid'ah? Apa itu istilah-istilah yang kita sering dengar, tapi kadang-kadang kita tidak bisa artikan dengan baik. Dan kita akan juga kaitkan soal Maulid ini dengan soal Palestina, karena seperti yang kita sepakati, Palestina itu adalah pusat konsentrasi kita sebagai umat Islam sekarang. Setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita bahas harus ada Palestina ini. Kenapa? Karena ini sekarang tujuan utama kita sebagai umat Islam adalah membebaskan Palestina. Nah, insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, Ana mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu semua untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Ana selalu kasih contoh ini. Dua orang. Orang yang pertama mau umrah misalnya. Dia mau umrah, tapi dari segi ekonomi dia belum mampu. Maka dia memutuskan untuk nabung dan ikhtiar doa. Tapi qadarullah, ajalnya datang sebelum dia bisa umrah. Pertanyaannya, dia dapat pahala umrah enggak? Dapat 100%. Baik. Contoh yang kedua, orang yang kedua ini dia mau umrah, dia dari segi ekonomi mampu. Dia sudah pesan tiket pesawat, sudah ngurus visa, sudah berangkat, sudah tawaf, sa'i, tahallul, pulang ke Indonesia. Tapi ternyata tidak ada niat ibadah sedikit pun. Niatnya misalnya pamer fasilitas mewah umrahnya. Misalnya saya di hotel bintang 5 itu, saya satu hotel dengan artis A, dengan artis B misalnya. Kira-kira dapat pahala umrah enggak? Enggak dapat. Padahal contoh yang pertama belum keluar dari Indonesia, cuman dapat pahala umrah.
Oh, contoh yang kedua, sudah keluar, sudah sampai Makkah, sudah lihat Ka'bah, tapi nggak dapat pahala umrah. Karena apa? Niat. Jadi kita dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai niat kita, bukan sesuai apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan belum tentu niatnya lillahi ta'ala. Dan apa yang kita niatkan belum tentu kita mampu kerjakan. Mungkin hari ini saya datang, niat saya bukan mengajarkan ilmu. Saya nggak dapat pahala. Saya cuma ya dapat urusan dunia saja, nggak dapat pahala. Tapi kalau niat saya lillahi ta'ala, baru dapat pahala. Jadi tolok ukurnya bukan hadir kajian atau tidak. Tolok ukurnya bukan datang ke tempat ini atau tidak. Tolok ukurnya pas datang, niatnya seperti apa. Ini adalah tolok ukurnya. Bismillah, kita luruskan niat bersama. Niat kita hari ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu, belajar ilmu. Niat kita adalah memahami asal usul masalah maulid ini tanpa berantem, tanpa memecah belah umat Islam, dan kita benar-benar memahaminya dari segi ilmiah dan memahami setiap istilah-istilah yang dipakai ketika membahas soal maulid ini. Baik, bismillah. Kita mulai bahas Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membuka kitab-kitab fiqh, kita akan ketemu selalu dua pendapat tentang soal maulid ini. Hampir, di setiap kitab fiqh yang membahas soal maulid ini, perayaan maulid Nabi Muhammad, selalu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, maulid itu haram untuk dilaksanakan dan dirayakan. Kenapa? Karena di dalam pendapat pertama ini, maulid dianggap sebagai bid'ah. Kemudian kita akan ketemu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu memperbolehkan maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi dianggap sesuatu yang mubah dan bukan bid'ah, tidak dihukumi bid'ah. Hal pertama yang kita perlu sepakati, maulid Nabi itu tempatnya di buku fikih atau di buku akidah? Fikih atau akidah? Fikih, bukan akidah. Kenapa? Karena di zaman kita ini banyak yang menganggap soal pendapat kita terhadap maulid itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Kalau kita maulid berarti akidah kita tidak lurus, gitu ya. Kalau kita nggak maulid berarti akidah kita baik dan lancar dan lurus. Ini bahaya sekali, bukan? Maulid ini tempatnya di buku fikih. Fikih itu apa? Fikih itu urusan halal, haram, mubah, halal, haram, mubah, mustahab dan lain-lain. Jadi tempatnya di buku fikih. Masalah khilafiyah biasa yang selalu diperdebatkan oleh para ulama di kitab fikih, bukan di kitab akidah. Berarti perbedaan pendapat terhadap soal fikih tidak bisa dijadikan alasan untuk menghukumi seseorang akidahnya lurus atau tidak. Tidak bisa. Ini fikih, bukan akidah. Ranah fikih, bukan ranah akidah. Jadi kita sudah sepakat, masalah maulid itu memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, maulid itu bid'ah dan tidak boleh dilaksanakan. Pendapat yang kedua, maulid itu mubah, bukan bid'ah. Masalah khilafiyah yang ada di buku fikih dari zaman dahulu. Baik, kita lihat masing-masing pendapat itu, gimana bisa menyimpulkan pendapatnya, gimana bisa menarik kesimpulan bahwa misalnya maulid Nabi bid'ah atau bukan bid'ah. Baik, kita ambil pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW. Dan pendapat yang pertama itu mengatakan selama maulid itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, maka dihukumi bid'ah. Dan ketika ada orang yang mengatakan kepada kelompok pertama itu yang berpendapat bahwa maulid bid'ah, ketika ada orang yang mengatakan kepada mereka, saya maulid karena saya mencintai Rasulullah SAW, akan dijawab begini, sahabat lebih mencintai Rasulullah dan tabi'in lebih mencintai Rasulullah, tapi mereka tidak maulid. Ya, kita belum bahas sekarang apa, kita bahas dulu ilmiahnya apa gitu ya. Kita bahas masing-masing pendapat detailnya seperti apa. Dan mereka akan menjawab seperti ini, ya. Ketika antum mencintai Rasulullah, buktikan dengan cara yang lain, jangan buktikan dengan cara yang tidak dilakukan sahabat dan tidak dilakukan tabi'in. Ini adalah pendapat yang pertama. Baik, masuk ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa maulid itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena maulid itu masih bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama.
Dan maulid itu merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat yang kedua ini berpendapat atau mengatakan bahwa maulid itu bukan bid'ah atau paling tidak bid'ah hasanah. Ya, jadi ada nih dua pendapat di dalam kelompok ini. Yang pertama, maulid bukan bid'ah sama sekali. Yang kedua, maulid bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang boleh dilakukan. Kalau ibu-ibu perhatikan di sini ada satu istilah yang kita ulangi terus, yaitu istilah bid'ah. Kalau kita tidak memahami apa itu bid'ah dengan baik, kita akan gagal mempelajari soal maulid. Jadi perlu kita memahami dulu bid'ah itu apa. Yani apakah bid'ah itu benar selalu buruk? Apa itu bid'ah? Apakah bid'ah itu apapun yang baru bisa dihukumi bid'ah? Makanya kita perlu dulu untuk mengartikan soal bid'ah. Karena ketika kita berdiskusi secara ilmiah, kita perlu melakukan satu hal yang namanya tauhidul mustalahat. Tauhidul mustalahat itu apa? Menyamakan definisi. Karena misalnya kalau kita bawa ada dua wanita, kemudian wanita pertama mengatakan, saya mencari jodoh yang bertanggung jawab. Kemudian wanita kedua mengatakan, saya mencari jodoh yang bertanggung jawab. Tapi ternyata istilah atau definisi bertanggung jawab di masing-masing wanita beda. Wanita pertama maksudnya yang bertanggung jawab itu yang membelikan dia mobil, membelikan dia rumah, membelikan dia HP terbaru, dan memberikan dia banyak uang. Sementara wanita kedua maksudnya yang bertanggung jawab itu apa? Yang memperlakukan dia dengan baik, ya, yang menyediakan kebutuhan pokok hidupnya. Dua-duanya menggunakan istilah yang sama, yaitu bertanggung jawab, tapi maksudnya berbeda. Sehingga kalau mereka berbicara dan mereka ditawari satu jodoh, satu pria, satu akan tolak, satu akan terima. Padahal pria tersebut bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab menurut siapa? Sesuai definisi siapa? Kadang-kadang kita gagal membahas soal maulid itu karena kita belum sepakati bid'ah itu apa. Kita belum sepakati makna dari bid'ah itu seperti apa. Maka kita perlu melakukan yang namanya tauhidul mustalahat. Kita menyamakan definisi dulu, menyepakati kalau kita mengatakan kata bid'ah, itu maksudnya apa kata bid'ah. Jadi, bismillah, bid'ah itu atau kata apapun dalam bahasa Arab, punya dua arti, ya. Apapun katanya dalam bahasa Arab punya dua arti. Arti yang pertama namanya al-ma'na al-lughawi. Maaf kalau agak sulit hari ini pembahasan kita, tapi kita sudah niat untuk membahas secara ilmiah supaya kita tahu asal usulnya seperti apa, ya. Kata apapun dalam bahasa Arab punya dua arti. Al-ma'na al-lughawi ini yang pertama, yang kedua al-ma'na al-istilahi. Jadi dua arti. Al-ma'na al-lughawi, al-ma'na al-istilahi. Al-ma'na al-lughawi itu artinya apa? Artinya makna yang ada di dalam kamus. Sementara al-ma'na al-istilahi artinya makna yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Makna yang dipakai dalam konteks ilmu syar'i. Saya kasih contoh. Kata salat. Salat itu punya dua arti. Salat itu punya dua arti. Arti yang pertama adalah arti yang ada di dalam kamus. Salat, kalau kita buka kamus bahasa Arab, kita cari kata salat, artinya bukan salat 4 rakaat, 5 kali salat, bukan artinya itu. Salat artinya doa. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, salat artinya doa. Gak ada hubungannya dengan salat 5 waktu yang kita laksanakan. Artinya murni doa. Baik. Masuk ke makna kedua, al-ma'na al-istilahi. Salat artinya apa? Salat artinya gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim atau salam. Itu adalah arti salat. Jadi setiap kata punya dua arti. Baik. Bid'ah itu artinya apa? Bid'ah juga punya dua arti. Arti yang pertama adalah arti yang ada di dalam kamus. Arti yang kedua adalah arti yang dipakai dalam hadis Rasulullah, yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Baik, kita ambil masing-masing arti. Bid'ah menurut kamus, menurut al-ma'na al-lughawi, artinya sesuatu yang baru, murni baru. Kita belum bahas agama sama sekali, ya. Murni baru. Orang Arab kalau mengatakan saya menemukan cara yang baru untuk melaksanakan 1, 2, 3, mereka akan mengatakan ibtada'tu hadza wa hadza. Ibtada'tu dari kata bid'ah. Saya menemukan cara yang baru untuk melaksanakan sesuatu. Ini artinya bid'ah. Ini makna yang pertama, makna al-lughawi. Makna yang kedua, al-ma'na al-istilahi, yaitu makna yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya
Ini definisinya, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Perhatikan, kita sudah dapat definisi yang luar biasa untuk bid'ah, ya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Berarti kalau kita ingin menghukumi sesuatu bid'ah atau tidak, kita perlu dapat salah satu syarat ini dulu. Salah satunya, yang pertama, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Berarti kalau ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka itu tidak bisa dihukumi bid'ah. Kenapa? Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan kalau ada sesuatu yang bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama, maka itu tidak bisa dihukumi bid'ah juga. Kenapa? Karena bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Anak kasih contoh misalnya. Ada satu orang tiba-tiba datang bilang seperti ini, kalian itu orang lemah, kalian itu cuma sholatnya 5 kali sehari. Saya itu semangat, saya itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau sholat 7 kali sehari. Saya semangat, saya kuat, saya mampu sholat. Maka kita tanya dia, apakah sholat 7 kali sehari itu pernah dilakukan oleh Rasulullah? Dia jawab tidak. Apakah sholat 7 kali sehari itu bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama? Tidak juga. Berarti ini dihukumi bid'ah. Berarti sholat 7 kali sehari itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Berarti baru dihukumi bid'ah dan baru dikatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Baik. Satu orang datang juga mengatakan kepada kita, saya hari ini rasanya pengen sekali baca surat Yasin habis salat zuhur. Ya, dia rasanya mau baca surat Yasin habis salat zuhur. Ya, dia rasa pengen baca surat Yasin. Kita nanya kepada dia dulu, apakah baca surat Yasin setelah salat zuhur pernah dilakukan Rasulullah? Jawabannya tidak. Rasulullah tidak pernah melakukan hal ini. Tapi kita tanya dia lagi, apakah hal ini bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama? Bisa. Kenapa? Baca surat Yasin memang bebas, terserah mau baca kapan saja. Memang ada perintah untuk baca Al-Quran, dan salah satu surat Al-Quran adalah surat Yasin. Berarti bebas. Jadi amalan ini tidak bisa dihukumi bid'ah walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Dan ini menarik sekali kalau kita melihat cerita-cerita dari sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka memahami istilah bid'ah. Karena ternyata sahabat Rasulullah memahami kata bid'ah ini dengan cara yang lebih tepat dibanding kebanyakan orang di zaman kita ini. Kebanyakan orang di zaman kita ini mengira bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Ini kurang tepat. Ada satu lagi, tidak pernah dilakukan Rasulullah dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama, unsur-unsurnya masih ada di dalam agama, tidak bisa dihukumi bid'ah. Anak kasih contoh misalnya dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat namanya Rifa'ah. Rifa'ah itu salat jamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi i'tidal dari ruku', biasanya apa yang kita baca setelah i'tidal? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi Rifa'ah itu mengucapkan hal yang berbeda. Rifa'ah itu mengatakan Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Tapi sepertinya suara Rifa'ah agak keras sedikit, jadi didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah selesai salat, Rasulullah langsung mengatakan kepada jamaahnya, siapa yang mengucapkan tadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Jadi Rifa'ah kata, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wallahi laqad ittadaraha bid'un wa sab'una malakan ayyuhum yas'adu biha ila as-sama'. Demi Allah, saya melihat ada 30-an malaikat yang berebut siapa yang mengangkat amalan baik ini ke langit. Masya Allah. Padahal Rasulullah tidak pernah ajarkan sahabat sebelumnya untuk mengucapkan seperti ini di dalam salat. Bayangkan, berarti Rifa'ah itu membuat hal baru di dalam salat.
Coba kalau ada orang-orang yang gagal paham makna bid'ah di zaman kita, pasti menuduh Rifa'ah pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia melakukan hal baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini punya dua versi. Versi ketika berdiri dari i'tidal, versi kita bersin. Ada ceritanya juga, salah satu sahabat bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Biasanya kita diajarkan mengucapkan Alhamdulillah saja, tapi juga salah satu sahabat mengatakan Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan Rasulullah mengatakan kepada dia hal yang sama. Ada 30-an malaikat yang berebut siapa yang mengangkat amalan baik ini ke langit. Baik. Ada satu cerita lagi. Ada satu cerita lagi dari Bilal. Rasulullah SAW pernah mimpi Bilal. Pernah mimpi Bilal bahwa Rasulullah mendengar suara sandal Bilal di surga. Berarti Bilal sudah masuk surga atau insya Allah akan masuk surga. Rasulullah mendengar suara sandalnya di surga. Jadi Rasulullah datang ke Bilal. Perhatikan ibu-ibu, Rasulullah yang bertanya kepada Bilal, amalannya apa ya Bilal? Bayangkan, Rasulullah yang bertanya kepada Bilal, amalannya apa yang bikin antum masuk surga? Amalannya apa yang bikin saya mendengar suara sandalmu di surga? Apa kata Bilal? Kata Bilal, setiap kali saya hadas, saya wudhu, kemudian setelah wudhu saya salat 2 rakaat. Rasulullah tidak pernah mengajarkan amalan ini sebelumnya sama sekali. Gak ada satu perintah waktu itu. Gak ada satu perintah dari Rasulullah begini, kalau kalian hadas, kalian wudhu, kalian salat 2 rakaat. Tidak ada, satu pun tidak ada. Rasulullah sendiri yang bertanya kepada Bilal, amalannya apa wahai Bilal? Kalau ada orang sekarang dari zaman kita gagal paham istilah bid'ah, pasti akan menuduh Bilal pelaku bid'ah. Ini amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kok dilakukan sendiri begitu saja? Kok dilakukan tanpa perintah oleh Rasulullah? Ini berarti ibu-ibu, sahabat lebih bisa memahami istilah bid'ah dibanding kebanyakan orang di zaman kita. Kenapa? Karena memang amalan Rifa'ah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada perintahnya. Dan memang amalan Bilal tidak ada perintahnya dari Rasulullah, tapi memenuhi syarat yang kedua, yaitu bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Satu orang bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, hamdan katsiran, syukur yang banyak, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, syukur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salahnya apa? Ini bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, berarti amalannya bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Baik, Bilal ketika dia hadas, dia wudhu. Apakah wudhu itu diajarkan oleh Rasulullah? Iya, diajarkan. Wudhu secara umum diajarkan, ya. Jadi wudhu diajarkan oleh Rasulullah. Salat sunnah 2 rakaat diajarkan oleh Rasulullah. Tapi Bilal gabungin. Ketika dia hadas, dia wudhu, dia salat 2 rakaat. Kolik apa? Kombinasi ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi unsur-unsurnya sendiri pernah diajarkan oleh Rasulullah. Maka dihukumi bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama, maka tidak bisa dihukumi sebagai bid'ah. Ketika kita berdiskusi dengan misalnya kelompok pertama yang mengatakan maulid itu bid'ah, mereka akan menjawab seperti ini. Tapi Syekh, Rasulullah sudah melihat amalan Bilal dan sudah melihat amalan Rifa'ah dan Rasulullah sudah mengikrarnya, maka otomatis berubah jadi sunnah. Biasanya debatnya seperti ini. Maka kita tanya saja kepada mereka, apakah Rifa'ah izin dulu sama Rasulullah atau tidak? Enggak izin. Apakah Bilal izin dulu sama Rasulullah atau tidak? Tidak. Tayyib. Apakah Bilal pernah cerita kepada Rasulullah tentang amalnya atau tidak? Tidak. Itu kebetulan sekali. Rasulullah mimpi mendengar suara sandal Bilal di surga, maka Rasulullah yang bertanya kepada dia. Berarti seandainya Rasulullah tidak mimpi, mungkin amalan Bilal itu tidak ketahuan sampai hari ini. Jadi Rasulullah Bilal tidak cerita. Rifa'ah tidak cerita juga. Rifa'ah kebetulan ketahuan oleh Rasulullah karena didengar oleh Rasulullah mengucapkan doa i'tidal tersebut. Baik, kita nanya lagi. Apakah malaikat berebut mengangkat amalan Rifa'ah sebelum diketahui oleh Rasulullah atau setelah diketahui oleh Rasulullah? Sebelum diketahui oleh Rasulullah. Jadi Allah sudah menerima amalan Rifa'ah sebelum Rasulullah mengikrarnya, sebelum Rasulullah mengakui ini amalan yang baik, ini amalan yang boleh dilakukan. Sudah diterima oleh Rasulullah dan malaikat sudah berebut mengangkat amalan ini ke surga, ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun Rasulullah belum mengetahui amalannya apa, dan belum mengetahui pelakunya siapa, dan belum mengikrarkannya, dan belum menyetujuinya. Baik, pertanyaannya, apakah Rifa'ah pernah izin atau Bilal izin sama Rasulullah dulu? Mereka nggak izin. Mereka melihat ada satu amalan yang bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Amalan Rifa'ah itu isinya apa? Isinya doa. Doa itu bebas, mau doa apa saja silakan. Dan Bilal melihat amalannya itu isinya apa? Isinya wudhu dan salat sunnah 2 rakaat. Itu memang hal yang boleh, mubah, silakan. Maka Bilal langsung melakukannya tanpa minta izin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Taib. Rasulullah mendengar suara Bilal di surga sebelum Rasulullah menyetujui amalannya atau setelah Rasulullah menyetujui amalannya? Sebelum, betul. Rasulullah kebetulan mendengar suaranya, baru Rasulullah tanya kepada Bilal. Perhatikan, Rasulullah yang tanya kepada Bilal. Dan Bilal ketika ditanya, Bilal tidak malu untuk menjawab. Bilal misalnya tidak bilang, wah ketahuan melakukan bid'ah ya Allah. Nggak ada seperti itu. Bilal jawab dengan percaya diri. Iya, saya melakukan amalan 1, 2, 3. Berarti Bilal tahu ini bukan bid'ah. Berarti Rifa'ah ketika ditanya, siapa yang mengatakan doa ini? Rifa'ah langsung angkat tangan. Saya Rasulullah, percaya diri. Berarti Rifa'ah tahu bahwa ini bukan amalan bid'ah. Kenapa? Karena ini bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Kedua amalan tersebut bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Maka kita ada 2 pilihan sekarang di sini. Yang pertama, apa yang sahabat lakukan bukan bid'ah, atau mohon maaf sekali, sahabat pelaku bid'ah. Ada 2 pilihan ini. Ya pasti sahabat tidak melakukan bid'ah. Berarti pilihan yang satu, apa yang mereka lakukan itu bukan bid'ah, walaupun hal baru dalam agama, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak ada perintahnya dari Rasulullah, tapi mereka tetap melakukannya karena memang ini bukan bid'ah. Alasannya apa? Karena bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Perhatikan contoh orang yang tadi mau sholat 7 kali sehari. Ini tidak ada perintahnya, walaupun sholat itu baik, ya, tapi tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama, ya, tidak bisa dikembalikan. Salat sudah muqayyadah, dibatasi dengan jumlah tertentu, tidak boleh lebih salat wajib. Beda dengan zikir, beda dengan salawat, itu bukan muqayyadah, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Seandainya Rasulullah mengatakan misalnya, salawat itu tidak boleh lebih dari 1000 kali sehari. Seandainya Rasulullah mengatakan seperti ini, maka kita bisa menghukumi orang yang salawat lebih dari 1000 kali sehari itu berlaku bid'ah. Kenapa? Karena salawat muqayyadah. Tapi kenyataannya salawat bukan amalan yang muqayyadah, bukan amalan yang dibatasi dengan jumlah. Maka bebas. Mau salawat 10.000 kali silakan, 100.000 kali silakan. Mau salawat di pagi hari silakan, mau salawat di malam hari silakan, mau salawat jam 12 malam silakan. Itu bukan amalan yang muqayyadah, itu amalan yang bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Masya Allah. Baik, kita kembali lagi ke maulid, ya. Kita selama ini bahas definisi bid'ah. Kembali lagi ke contoh maulid. Kita perlu bertanya, apakah Rasulullah pernah melakukan maulid? Ada 2 pendapat di sini, ya. Jujur, ada 2 pendapat. Tapi saya perlu ingatkan dulu bahwa sesuatu bisa dihukumi bid'ah ketika tidak memenuhi salah satu 2 syarat yang kita sebutkan. 2 syaratnya apa? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Kalau sebuah amalan berhasil memenuhi salah satu 2 syarat ini, tidak boleh dihukumi bid'ah. Baik, kembali lagi ke maulid. Pertanyaannya, Rasulullah pernah melakukan maulid? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pernah, karena Rasulullah puasa setiap hari Senin. Jadi Rasulullah malah merayakan maulidnya setiap minggu, bukan setiap tahun kayak kita. Ini pendapat yang pertama. Dan ketika Rasulullah ditanya, kenapa puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, Dzalika yaumun wulidtu fi. Ini adalah hari kelahiranku. Rasulullah merayakan hari kelahirannya. Dan pendapat yang kedua, ini bukan perayaan maulid. Jadi Rasulullah tidak pernah merayakan maulid. Kita ambil pendapat yang kedua saja, ya. Karena kalau kita berpendapat Rasulullah pernah merayakan maulid, maka selesai kajian ini. Rasulullah pernah merayakannya berarti boleh, berarti malah sunnah, ya. Tapi kita ambil pendapat yang kedua dulu untuk membahas secara ilmiah lagi. Kita anggap saja, kita asumsi Rasulullah tidak pernah merayakan maulid. Dan Rasulullah tidak ada perhatian terhadap hari maulidnya saja. Kita anggap saja, ya. Kita ambil pendapat ini. Baik, kita nanya lagi. Maulid itu isinya apa?
acara maulid itu isinya apa? Salawat, zikir, tausiah, baca salawat, betul. Apalagi membagikan makanan, betul. Apalagi baca sirah Nabi, tausiah tentang sirah Nabi. Baik, kita nanya lagi. Pelan-pelan kita tanya secara ilmiah, secara terstruktur. Apakah zikir itu bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama atau tidak? Bisa. Apakah salawat bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama atau tidak? Bisa. Apakah membagikan makanan secara gratis ke jemaah bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama atau tidak? Bisa. Berarti maulid bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Walaupun Rasulullah tidak pernah melakukan maulid, tidak pernah merayakan maulid, tapi maulidnya sendiri bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama, maka tidak bisa dihukumi bid'ah sama sekali, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bilang sahabat belum pernah merayakan maulid, mereka lebih mencintai Rasulullah dibanding kita. Tabi'in tidak pernah merayakan maulid, mereka lebih mencintai Rasulullah dibanding kita. Kenapa kita harus merayakan maulid? Maka kita jawab dengan mudah. Sahabat dan tabi'in memang tidak membutuhkan maulid. Kenapa? Nuansa kenabian di zaman sahabat dan tabi'in masih ada. Sekarang di zaman kita ini, kalau antum mencari seorang muhaddis, muhaddis itu orang yang menyampaikan hadis, ya. Ini cabang ilmu yang tidak mudah sama sekali, ya. Saya misalnya, saya itu bidang saya fikih. Kalau saya mulai bahas bidang hadis, saya pusing sendiri. Kenapa? Bidang yang tidak mudah. Kalau antum di muka bumi ini, sekarang di 2025 ini, mau mencari muhaddis, itu jumlahnya sedikit sekali. Mungkin satu Indonesia itu ada satu muhaddis saja. Itu yang saya ketemu, ya. Di Arab Saudi ada 3 misalnya. Di Mesir ada 2 atau 3 lagi misalnya. Muhaddis. Di zaman sahabat, setiap kampung, setiap lorong itu ada muhaddisnya. Masya Allah. Jadi mereka nuansa kenabian, ilmu, dan mereka dekat dengan agama itu belum hilang. Jadi mereka tidak membutuhkan maulid. Kita yang membutuhkan maulid. Supaya apa? Supaya kita ingat dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Supaya kita lebih dekat dengan ilmu. Supaya kita lebih mencintai ilmu. Supaya kita lebih ingat untuk zikir lagi, untuk salawat lagi, dan lain-lain. Dan juga ada satu kaidah yang luar biasa yang kita perlu pelajari bersama. Satu kaidah dalam ilmu agama. Kaidah dalam usulul fiqh. Jadi ada ilmu fiqh dan ada ilmu usulul fiqh. Ada kaidah dalam usul fiqh yang luar biasa. Itu disepakati semua ulama. Apa kaidahnya? At-tarku la ya'ni tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah belum tentu haram 100%. Saya ulangi lagi. At-tarku la ya'ni tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah belum tentu haram. Haram kalau ada dalil yang mengharamkannya. Tapi karena ditinggalkan oleh Rasulullah itu belum tentu haram. Saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu nggak kadal gurun? Tahu kadal gurun, ya? Kadal gurun itu di Arab Saudi dimakan, dimakan, dagingnya dimakan, dibuat sama nasi gitu, nasi kapsa, kemudian dimasak kadal gurunnya, terus kayak potongan daging gitu, ya. Khusus biasanya orang-orang Bedui gitu yang makan. Rasulullah pernah dijamu, ya, di tempat orang yang kebetulan masak daging kadal gurun. Rasulullah makan semua hidangan yang lain kecuali kadal gurun. Dan sahabat Rasulullah yang lain semuanya makan kadal gurun. Jadi sahabat perhatikan, Rasulullah kenapa tidak makan kadal gurun? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kadal gurun ini haram? Kata Rasulullah, tidak. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu. Kadal gurun itu bukan makanan sehari-hari kaumku, bukan makanan sehari-hari kampungku. Jadi saya berat untuk makan kadal gurun karena memang jijik sedikit, ya, kadal gurun dimakan. Jadi Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah makan kadal gurun. Setiap kali diberi kadal gurun Rasulullah menolak, saya tidak mau. Tapi hukumnya bukan haram. Rasulullah meninggalkannya, tapi tetap hukumnya bukan haram. Baik, satu lagi. Syair, puisi. Kalau antum cari di sirah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ceritanya satu kali pun Rasulullah menyampaikan puisi. Tidak ada ceritanya sama sekali. Rasulullah secara total meninggalkan puisi. Tidak pernah. Bahkan ketika Rasulullah ingin mengucapkan kata-kata yang indah, yang teratur bahasanya, Rasulullah tetap ganti katanya supaya tidak jatuh puisi. Berarti Rasulullah sengaja meninggalkan puisi. Kenapa? Rasulullah tidak suka menyampaikan puisi.
Puisi itu di zaman kita ibarat lagu. Kalau kita seorang ulama, ya nggak cocok kita nyanyi, betul? Padahal mungkin lagu ini isinya baik-baik. Mungkin lagu ini isinya kata-kata yang baik, kata-kata yang menyemangati, nasyid atau lain-lain. Tapi untuk seorang ulama mungkin tidak cocok, tidak pas ya untuk menyanyi. Maka sama dengan Rasulullah. Rasulullah meninggalkan puisi secara total. Tidak pernah mau menyampaikan puisi. Tapi puisi tidak haram. Puisi tergantung isinya. Kalau isinya halal, maka puisi halal. Kalau isinya haram, maka puisi haram. Maka bahkan Rasulullah pernah mengajak sahabat untuk menyampaikan puisi. Kenapa? Karena puisi waktu itu sebagai nasyid atau lagu-lagu yang menyemangati umat Islam. Jadi ketika mereka para sahabat dan Rasulullah baru pindah ke Madinah dan mereka lagi bangun Masjid Nabawi. Mereka bangun bersama-sama dan mereka itu karena kurang semangat, karena belum ada makanan yang banyak, keadaannya masih miskin, mereka mengucapkan puisi bersama-sama supaya semangat, mengucapkan nasyid bersama-sama supaya semangat. Tapi Rasulullah ikut mengucapkan dengan mereka, cuman mengganti kata atau dua kata supaya kata-katanya tidak teratur seperti puisi, jadi jatuhnya tidak menyampaikan puisi. Baik, apakah puisi haram? Tidak, sama sekali tidak haram. Rasulullah menyemangati sahabat yang menyampaikan puisi. Rasulullah memberi mereka uang untuk menyampaikan puisi menghujat kaum kufar. Bayangkan, Rasulullah memberi uang kepada para sahabat yang ahli puisi untuk menghujat orang kufar, orang musyrikin. Jadi puisi tidak haram walaupun ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tidak bisa dicap haram. Boleh dicap haram jika ada dalil lain yang mengharamkannya. Tapi kalau tidak ada dalil lain yang mengharamkannya atau qarinah, alasan lain yang mengharamkannya, kita nggak bisa mencap sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai amalan yang haram. Baik, anak kasih contoh lagi. Di zaman Rasulullah SAW, kita sekarang kalau buka mushaf, isinya berapa juz? 30. Rasulullah tidak pernah ada perintah atau tidak pernah ada kabar bahwa mushaf itu isinya 30 juz. Bayangkan, tidak pernah satupun orang yang membagikan mushaf 30 juz itu amalan manusia, ciptaan manusia. Yani ada orang, ada ulama, ada sahabat yang duduk, ini 1 juz, ini 2 juz, ini 3 juz, seperti ini. Tidak ada perintah dari Rasulullah. Di zaman Rasulullah, al-mushaf belum dibagikan juz-juz, belum dibagikan ruba', belum dibagikan hizb. Ini buatan kita ini buatan kita manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita membagikan mushaf seperti ini. Walaupun itu kita terima dan kita ambil dan kita amalkan dan kita baca. Kenapa? Karena bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Rasulullah mampu nggak membagikan mushaf 30 juz? Mampu, tapi Rasulullah meninggalkan hal ini. Rasulullah tidak membagikannya. Belum tentu haram 100%. Baik. Di zaman Rasulullah SAW, tulisan Al-Quran itu tidak ada niqatnya dan harakatnya. Bayangkan, itu sulit sekali, bahkan sulit bagi orang Arab sendiri. Kalau baca Al-Quran tidak ada niqat dan harakat. Yani misalnya huruf jim itu niqatnya di mana? Di bawah atau di atas? Huruf jim itu di bawah, betul. Huruf kha bawah atau atas? Atas. Dulu di zaman Rasulullah sama semua. Huruf jim tidak ada bawah, tidak ada atas, dan kita harus tebak sendiri. Ini huruf ha atau jim. Orang Arab di zaman kita ini 2025 mereka nggak mampu untuk tebak sendiri. Tapi zaman dahulu, orang Arab zaman dahulu bisa tebak sendiri. Ini jim. Tapi misalnya huruf ba itu niqatnya di bawah atau di atas? Ba bawah. Tapi huruf ta di atas berapa? 2. Ta 3. Ini buatan manusia. Ini buatan manusia. Di zaman Rasulullah tidak ada. Di zaman Rasulullah ba sama dengan ta sama dengan ta, tidak ada bedanya, tidak ada niqatnya. Tapi diberi niqat di kemudian hari setelah Rasulullah meninggal dunia supaya orang mudah baca Al-Quran. Kenapa? Di zaman Rasulullah orang Muslim itu 95% orang Arab atau 90% orang Arab. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Islam menyebar kemana-mana. Banyak orang non-Arab yang mulai masuk Islam. Mereka masuk Islam mau baca Al-Quran. Sulit sekali membedakan ba, tamata. Jadi sahabat memberi niqat supaya orang yang mau baca Al-Quran itu lebih mudah. Taib, memberi niqat. Harakat juga sama.
harakat juga buatan kita, buatan manusia. Bukan dari Rasulullah SAW. Dibuat untuk mempermudah kita untuk baca Al-Quran. Jadi dulu tidak ada harakat. Dulu hu sama dengan ha sama dengan hi. Terus dibedakan gimana Syekh? Orang Arab dulu bisa sendiri, otomatis gitu, bisa sendiri. Mereka bisa membedakan ini ha atau hu atau hi. Bahkan sekarang, karena saya dari kecil belajar ilmu agama dan saya sudah bisa, ya, saya sudah bisa membedakannya sendiri. Tetapi seandainya saya tidak belajar ilmu agama dan saya orang Arab, saya bahasa ibu saya adalah bahasa Arab, saya dari lahir dengar bahasa Arab di sekitar saya. Kalau seandainya saya nggak belajar ilmu agama, saya nggak mungkin bisa. Jadi aturan harakat dan niqat itu dibuat untuk jadi baca Al-Quran itu jadi lebih mudah. Dibuat di dalam Al-Quran kalamullah dan tetap diterima oleh umat, tetap tidak dihukumi bid'ah. Kenapa? Karena memang bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Tujuannya bikin bacaan Al-Quran itu lebih mudah. Ini tujuan yang mulia, ya. Baik. Ana kasih contoh lagi misalnya. Bapak-bapak salat Jumat, kadang-kadang kita salat di masjid yang azannya 1 kali. Kadang-kadang kita salat di masjid yang azannya 2 kali. Tidak ada satupun perintah dari Rasulullah azan salat Jumat itu 2 kali. Gak ada. Di zaman Rasulullah azan salat Jumat itu 1 kali saja. Tetapi Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, dia yang buat azan salat Jumat itu 2 kali. Karena ada orang yang datang dari jauh. Jadi sebagai peringatan kepada orang yang datang dari jauh. Itu buatan manusia juga. Utsman bin Affan, ya memang sahabat Rasulullah, sangat mulia posisinya, sangat tinggi derajatnya, tapi bukan seorang Nabi dan Rasul. Tidak diwahyukan. Tapi walaupun itu, Utsman bin Affan merubah azan jadi 2 kali daripada 1 kali. Dan tetap diterima oleh umat. Tetap disambut baik oleh umat, tetap dilaksanakan sampai hari ini. Kenapa? Karena tujuannya mulia, tujuannya bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama agar orang-orang tidak ketinggalan salat Jumat. Baik, Ana kasih contoh juga. Sekarang Al-Quran, mushaf Al-Quran di zaman kita itu sudah dibukukan belum? Sudah, seperti mushaf yang di depan saya ini. Di zaman Rasulullah mushaf tidak dibukukan. Mushaf itu kalau mau baca Al-Quran itu harus cari sahabat yang ada suratnya. Kita ambil dari dia atau kita memang mungkin menghafalnya. Mushaf itu ditulis di papan atau di tanah keras atau di kulit binatang. Belum dibukukan sama sekali. Dibukukan dimulai prosesnya dari zaman Abu Bakar As-Siddiq. Terus tuntas prosesnya di zaman Utsman bin Affan. Ya. Jadi ini juga buatan manusia. Banyak sekali hal-hal yang ada di dalam agama kita ini yang kita ciptakan agar belajar agama jadi lebih mudah. Mimbar misalnya, mimbar. Kalau kita masuk 95% dari mimbar yang ada di masjid-masjid kita hari ini tidak sesuai mimbar yang dipakai oleh Rasulullah. Mimbar yang dipakai oleh Rasulullah itu 3 tingkat saja. Mimbar di zaman kita itu Masya Allah tinggi sekali, terus naik, terus pakai. Itu nggak ada di zaman Rasulullah. Kita sekarang pakai, beberapa masjid pakai tongkat kalau khatib Jumat. Rasulullah pakai pedang, bukan tongkat. Baik, gimana? Kita mau pakai misalnya senjata, pakai peluru dan lain-lain? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin pakai pedang juga. Saya tidak yakin ada nggak khatib Jumat di zaman kita ini yang mampu angkat pedang. Pedang itu berat sekali. Baik, jadi banyak sekali hal dalam agama yang berubah, tapi berubah dengan tujuan mulia, dan perubahan tersebut bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama karena memang dari agama, dan berubah dengan tujuan agar umat Islam lebih mudah melaksanakan agamanya seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, mereka akan mengatakan seperti ini. Iya, bid'ah itu dalam urusan agama saja, bukan urusan dunia. Maka kita nanya lagi, harakat niqat itu urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama, ya, urusan agama, murni urusan agama. Perubahan yang terjadi di dalam mushaf, perubahan dalam niqat, bukan perubahan firman Allah. Firman Allah tidak berubah sama sekali. Baik, soal azan 2 kali itu perubahan dalam urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama, murni urusan agama, dan tetap tidak dihukumi sebagai bid'ah. Kenapa? Karena memang bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita bisa dapat kesimpulan. Kita belum selesai, kita mau kaitkan sebentar soal maulid itu dengan Palestina karena ada kaitannya. Baik. Nanti kita bisa dapat kesimpulan.
dari semua pembahasan kita hari ini. Maulid tidak bid'ah, asal menjaga adab ketika merayakan maulid. Kadang-kadang kita tidak bisa dipungkiri, kita jujur saja. Kadang-kadang ada perayaan maulid di beberapa tempat yang menyelisihi adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang bisa duduk merayakan maulid, baca salawat tertentu, Al-Barzanjani, atau baca salawat yang lain, atau baca sirah Nabi Muhammad. Tapi ada yang merayakan maulid dengan joget-joget. Nah, itu boleh nggak? Tidak boleh. Itu menyelisihi adab. Itu tidak boleh. Tidak beradab terhadap Rasulullah SAW. Ada yang merayakan maulid dengan ikhtilat antara pria dan wanita. Itu boleh nggak? Tidak boleh. Berarti ini nggak boleh dan kita harus menyuarakan ini tidak boleh, supaya nanti orang-orang yang berpendapat maulid bid'ah tidak menyalahkan semua orang yang bermaulid atau merayakan maulid seperti ini. Maka maulid itu kesimpulannya bukan bid'ah sama sekali, malah Imam Ibnu Katsir dan banyak sekali ulama yang memuji maulid. Kenapa? Karena isinya baik-baik, isinya hal-hal yang baik, isinya zikir, isinya salawat, isinya baca sirah Nabi Muhammad, isinya bagi-bagi makanan kepada orang yang membutuhkan, bagi-bagi uang kepada orang yang membutuhkan. Jadi isinya semuanya baik-baik semua. Tapi dengan satu catatan, jangan sampai kita tidak beradab ketika merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid dengan joget-joget, maulid salawat dijadikan lagu aneh gitu, itu nggak boleh. Maulid ikhtilat, maulid sambil baca sirah Nabi Muhammad rokok gitu, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau ada orang yang merokok, semua kita doakan semoga dia bisa meninggalkan kebiasaan rokok. Tapi pas baca maulid harus beradab, tidak boleh rokok. Pas baca salawat harus beradab, tidak boleh rokok. Ya seperti ini. Jadi maulid itu bukan bid'ah, tapi kita harus jujur juga, beberapa dari kita umat Islam hari ini merayakan maulid dengan cara yang salah. Maka kita perlu meluruskan, merayakan maulid itu bukan bid'ah, bukan bid'ah. Itu hal baik, itu hal yang insya Allah ada pahalanya, tetapi dilakukan dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Seperti ini. Baik. Ada cerita maulid yang luar biasa terjadi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga. Jadi beberapa dari orang mengatakan bahwa maulid itu yang pertama kali buatnya itu adalah Syiah. Banyak yang mengatakan seperti ini. Dan saya rasa ini bukan tanda apa-apa gitu ya. Ya Syiah juga makan, Syiah juga sholat 5 waktu, Syiah juga melakukan banyak hal. Jadi bukan harus semua hal yang dilakukan Syiah itu kita tinggalkan secara total. Bukan ini tolak ukur kita. Kita tinggalkan yang buruk saja, terlepas siapa yang melakukannya. Karena kalau kita melihat ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan keburukan, apakah kita melakukan keburukan tersebut karena dia ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak. Berarti kalau kita lihat hal baik yang dilakukan Syiah, apakah kita meninggalkan hal baik ini karena yang melakukannya Syiah? Tidak mungkin juga. Syiah misalnya ada maulid, memang maulid dengan konsep ya duduk membahas sirah Nabi Muhammad dan lain-lain, itu memang pertama kali dilakukan oleh Syiah. Tetapi kalau kita nanya, kalau kita lihat dalam sejarah, siapa orang dalam sejarah yang paling menantang Syiah dan paling memusuhi Syiah? Siapa? Ada yang tahu nggak? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu orang yang paling menentang Syiah. Itu orang yang menghapus dinasti Syiah ini dari Mesir. Ini orang yang merubah Masjid Al-Azhar itu dari pemikiran Syiah jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi meninggalkan maulid karena tradisi Syiah? Tidak, malah Salahuddin Al-Ayyubi mendukung dan mensupport orang untuk melaksanakan maulid. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi orang bijaksana. Dia bisa membedakan apa yang baik buat umat dan apa yang buruk buat umat, terlepas siapa yang melakukannya. Kalau ada hal baik tapi dilakukan oleh orang buruk, jangan meninggalkan hal baik ini. Halas, kritik orang buruk itu, jauhi orang buruk itu, tapi hal baik yang dia lakukan, yang dia ajarkan, jangan ditinggalkan. Dan kalau ada hal baik yang dilakukan, kalau ada hal buruk yang dilakukan oleh orang baik, jangan sampai kita lakukan karena yang melakukannya orang baik. Salahuddin Al-Ayyubi itu orang yang paling dibenci oleh Syiah. Syiah itu membenci Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu 3 orang yang paling dibenci oleh Syiah. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi yang menghancurkan dinasti Fatimiyah, menghapus dinasti Fatimiyah dari Mesir dan merubahnya dengan dinasti Ayyubiyah.
dan mulai menyebarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi di area Mesir dan Libya dan Tunisia yang sebelumnya penuh dengan Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Mesir dan mendirikan dinasti Ayyubiyah dan tidak meninggalkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salahuddin Al-Ayyubi malah menggunakan tradisi Maulid ini untuk menyemangati umat untuk membebaskan Palestina. Jadi Salahuddin Ayyubi memanfaatkan Maulid agar umat lebih peduli dengan Palestina. Jadi Maulid hanya di sebelum Salahuddin Ayyubi isinya hanya sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, di zaman Salahuddin Ayyubi isinya sirah, salawat, zikir, dan mengingatkan umat tentang Baitul Maqdis. Dan Maulid menjadi salah satu wasilah untuk Palestina agar Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setiap tahun Salahuddin Ayyubi kumpulkan semua warga dan memerintahkan gubernur-gubernur untuk melaksanakan acara Maulid, dan dia perintahkan mereka acara Maulid harus isinya tentang Baitul Maqdis, tentang pentingnya menjaga Baitul Maqdis, tentang pentingnya membebaskan Baitul Maqdis. Dan semangat yang dia tanam dalam diri umat selama ini itu membuahkan hasil nanti ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengajak umat, ayo kita sekarang akan pergi ke Baitul Maqdis membebaskannya dari tangan tentara salib. Itu manfaat dari Maulid. Itu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi menjadikan momen Maulid ini kesempatan untuk membebaskan Palestina. Dan ini juga pesan, kalau antum misalnya pengurus di masjid, pengurus di majlis ta'lim, dan antum undang seorang ustaz untuk mengisi acara Maulid, pesan kepada ustaz tersebut, ustaz, tolong jangan lupa bahas Palestina. Walaupun ini acara Maulid, isinya bahas sirah Nabi Muhammad, tapi tetap harus bahas Palestina, supaya kita meniru Salahuddin Al-Ayyubi dan menjadikan acara Maulid sebagai titik perubahan, ya, hal yang menyemangati kita untuk lebih peduli dengan Palestina. Baik, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Ada satu orang juga pemimpin Muslim yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Dia yang menakluk Konstantinopel. Namanya Muhammad Al-Fatih. Namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu dapat pujian dari Rasulullah SAW, walaupun beda zaman. Ini nubuat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna al-Qustantiniyah, fala ni'mal jayshu jayshuha, wa ni'mal amiru amiruha." Allah akan membantu kalian untuk menakluk Konstantinopel, dan tentara terbaik adalah tentara yang menakluk Konstantinopel, dan pemimpin terbaik adalah pemimpin yang menakluk Konstantinopel. Yang menakluk Konstantinopel adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih orang yang dipuji oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, Muhammad Al-Fatih maulid gak? Maulid. Muhammad Al-Fatih maulid. Turki Utsmani itu semuanya maulid dari berdiri sampai runtuh. Sampai hari ini di Turki, ya, setiap tahun sama seperti Indonesia, sama seperti Mesir. Setiap tahun ada acara Maulid. Setiap tahun di bulan Maulid duduk bersama mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, salawat dan zikir. Dan Muhammad Al-Fatih selalu ada perintah kepada gubernur-gubernurnya, di setiap bulan Maulid wajib untuk merayakan Maulid. Karena Muhammad Al-Fatih tahu pentingnya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, yang Maulidan itu siapa? Ya, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Orang-orang penting semua, orang-orang baik semua, orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin, nggak benar kalau kita mengatakan yang Maulid itu jauh dari agama, yang Maulid itu tidak ikuti perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Maulid itu sesat, yang Maulid itu pelaku ahli bid'ah, yang Maulid itu melakukan bid'ah dan lain-lain. Itu tidak benar, tidak bagus. Kenapa? Karena yang melakukan Maulid itu orang yang dipuji oleh Rasulullah, Muhammad Al-Fatih. Yang melakukan Maulid itu orang yang didoakan oleh Rasulullah, Muhammad Al-Fatih. Orang penting yang membebaskan Baitul Maqdis. Kalau ana tidak mau ya kita terpecah belah, tapi jujur ya, yang tidak melakukan Maulid, kontribusinya apa terhadap Islam? Ana tidak suka bahas ini supaya umat Islam tidak terpecah belah. Tapi jujur kalau kita nilai dengan adil, yang tidak melaksanakan Maulid, kontribusinya apa terhadap Islam? Malah kontribusinya terhadap Israel. Tapi kita tidak berusaha membahas ini. Baik. Di akhir atau bagian terakhir yang kita mau bahas, umat Islam di zaman kita ini
butuh mempelajari satu cabang ilmu yang ditinggalkan oleh umat Islam di zaman ini. Namanya fiqh prioritas. Fiqhul awlawiyat. Ini satu cabang ilmu yang wallahi hampir ditinggalkan oleh seluruh umat Islam. Fiqh prioritas itu membantu kita membahas apa, kapan. Fiqh prioritas itu membantu kita kalau kita ditawari dua pilihan yang buruk, kita ambil yang mana walaupun dua-duanya buruk. Makanya Umar bin Khattab pernah menyampaikan, kebijaksanaan itu bukan memilih antara dua hal, yang satu buruk satu baik. Siapapun bisa pilih antara dua hal, yang buruk dan yang baik, jelas. Tapi kata Umar bin Khattab, kebijaksanaan itu memilih antara dua hal yang dua-duanya buruk dan bisa mempertimbangkan keburukan yang sedikit itu ada di pilihan yang mana. Umat Islam sekarang membutuhkan fiqh prioritas. Sekarang lebih penting mana? Bahas Palestina atau bahas masalah khilafiyah dalam ilmu fiqh? Palestina. Lebih penting mana, menjaga persatuan umat Islam atau bahas masalah khilafiyah? Palestina, ya, menjaga persatuan umat Islam itu lebih penting. Itu namanya fiqh prioritas. Membahas masalah khilafiyah itu penting juga sebenarnya, tetapi bukan waktu yang tepat sekarang. Umat Islam sekarang sedang terpecah belah, dan wallahi kita tidak mungkin menang kecuali kita bersatu. Karena ini salah satu sunnatullahi fil kaun, aturan Allah yang di bumi ini. Umat yang bersatu pasti akan menang, walaupun umat yang kafir, yang jauh dari agama, tapi pasti akan menang. Dan kita lihat sekarang pemimpin dunia ini siapa? Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dibuat atas dasar apa? Dibuat atas dasar persatuan. Mereka adalah provinsi-provinsi yang terpecah belah dulu, kemudian mereka muncul satu ide. Kita sekarang sudah merdeka dari Inggris. Ayo kita mendirikan sebuah negara bersatu bersama, namanya USA, United States of America. Jadi sebenarnya Amerika Serikat itu ibarat republik-republik yang terpisah, tetapi mereka bersatu di bawah satu naungan yang namanya Amerika Serikat. Makanya sekarang di Amerika Serikat itu setiap provinsi punya undang-undangnya sendiri. Karena dasarnya memang bukan satu negara mereka. Dasarnya mereka beda negara tetapi bersatu. Beda pemikiran tapi bersatu. Mereka memimpin dunia karena mereka bersatu. Rusia juga sama. Rusia juga banyak sekali etnis dan ras dan suku yang ada di dalam Rusia, tapi mereka bersatu. Jadi umat yang bersatu pasti menang walaupun umat yang kafir. Dan umat yang terpecah belah pasti kalah walaupun umat yang muslim, walaupun umat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya umat Islam sekarang, kita dekat dengan Allah. Sekarang jumlah orang yang mengaji, yang ikut kajian itu banyak juga, tidak sedikit. Banyak orang yang salat 5 waktu, banyak ulama, banyak kampus Islam, banyak majlis ilmu. Tapi kita kalah di depan umat-umat yang lain. Kenapa? Kita terpecah belah. Kita gagal untuk mempelajari fikih prioritas, gagal untuk menentukan kapan bahas apa waktu yang tepat untuk bahas topik A, apa waktu yang tepat untuk bahas topik B. Sayangnya anak-anak memantau kondisi umat Islam itu sudah 15 tahun lebih. Beberapa tahun yang lalu muncul satu kelompok di antara umat Islam yang merasa dirinya paling benar. Sayangnya mereka muncul di waktu di mana umat Islam mulai bersatu. Yani mungkin ibu-ibu pasti lebih tahu hal ini karena saya termasuk baru di Indonesia, baru 8 tahun. Tapi dulu perbedaan antara NU dan Muhammadiyah itu kencang sekali ya. Benar-benar Pak, ini kunut apa tidak. Tapi sekarang enggak lagi. Sekarang sudah mulai reda perbedaannya. Saat umat mulai bersatu, mulai meninggalkan perbedaan ini, muncul kelompok ini yang merasa diri sendiri paling benar. Dan muncul mengungkit-ungkit lagi perbedaan antara umat Islam. Muncul bikin umat Islam terpecah belah lagi. Dan waktu munculnya mereka di Indonesia itu saya curigai. Ya, saya curigai kenapa mereka muncul di waktu itu. Ya, masalahnya kelompok ini saudara kita. Ya, kelompok ini memang akidahnya sama dengan kita. Tetapi masalahnya mereka tidak mempelajari fikih prioritas ini, sehingga soal Palestina ditinggalkan. Kezaliman tidak dibahas, ketidakadilan tidak dibahas, penindasan saudara muslim di Palestina tidak dibahas,
para mujahidin tidak dipuji, tidak didukung, tidak disupport. Dan bahasnya apa? Bahasnya masalah khilafiyah terus. Bahasnya perbedaan terus. Sehingga muncul beberapa istilah aneh sekali di antara umat Islam sekarang. Istilah aneh itu seperti apa? Masjid sunnah. Apa itu masjid sunnah? Ustaz sunnah. Apa itu ustaz sunnah? Emang ustaz yang lain itu ustaz apa? Betul. Tur umrah sunnah, kurban sunnah, terus kajian sunnah, acara sunnah, sekolah sunnah, pondok pesantren sunnah. Memecah belah umat Islam terus, memberi kesan bahwa ini sunnah tapi yang lain bukan sunnah. Masjid sunnah itu salatnya berapa kali sehari? 5 kali sehari. Masjid yang lain salatnya berapa kali sehari? 5 kali sehari juga. Kok dibedakan? Kok memecah belah umat Islam? Ini namanya fikih prioritas. Ya memang ada perbedaan antara kita sebagai umat Islam. Ada perbedaan dalam pendapat. Ada perbedaan dalam beberapa praktik ibadah yang muncul dari perbedaan fikih, masalah khilafiyah biasa. Tapi perbedaan tersebut tidak perlu diungkit sekarang. Kenapa? Perbedaan tersebut itu ada sejak zaman sahabat, tapi nggak diungkit sama sekali. Sahabat bersatu, bekerja sama, makanya mereka memimpin dunia. Kita sekarang gagal menjadi umat yang kuat karena kita mulai bahas perbedaan ini. Kita mulai bahas masalah-masalah khilafiyah ini yang biasa, yang memang ada toleransi terhadap masalah-masalah khilafiyah ini. Mau zikir suara jahra atau sir, silakan, nggak ada masalah. Ini memang masalah khilafiyah. Baru kita harus menolak kalau salatnya 7 kali sehari, kalau salat zuhurnya 2 rakaat tanpa alasan qasar jamak misalnya, kalau salat subuhnya 4 rakaat, baru kita harus menolak. Lah, ini sesat, ini sudah menyimpang, ini tidak sesuai perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sekarang umat Islam membutuhkan yang namanya fikih prioritas. Kita perlu bahas apa dulu? Sekarang umat Islam membutuhkan untuk persatuan, butuh untuk bersatu menghadapi musuh terbesar umat Islam, yaitu Zionis Israel. Musuh kita jelas di depan mata. Musuh kita yang batil jelas, yang benar jelas. Anak kadang-kadang bingung Bapak Ibu, kenapa? Karena ujian Zionis Israel itu jelas di depan kita, mana kebatilan dan mana kebenaran, dan masih banyak yang tertipu. Bagaimana dengan Dajjal nanti? Ya, musuh jelas di depan mata, yang jelas sekali bisa membedakan mana kebatilan, mana kebenaran, dan banyak yang tertipu. Dajjal nanti membawa banyak tipu daya, membawa banyak hal yang benar-benar sulit untuk dibedakan. Dajjal nanti akan mengundang salah satu orang yang melihat dia, terus bilang kepada dia, kamu percaya nggak aku Tuhanmu? Dia bilang aku nggak percaya. Kemudian Dajjal bilang kepada dia, bagaimana jika aku bangunkan orang tuamu yang sudah meninggal dunia? Kemudian Dajjal minta tolong sama jin, agar jin menyerupai wajah orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Orang tuanya datang kepada anaknya dan mengatakan, ini Tuhan kamu yang sebenarnya. Sampai orang tersebut tertipu dan percaya pada Dajjal sebagai Tuhan. Ini sesuatu yang sulit dibedakan. Zionis Israel dan Palestina itu jelas sekali kebenaran ada di mana, kebatilan ada di mana. Masa masih ada yang gagal untuk menentukan dia harus berada di barisan yang mana? Terus bagaimana nanti dengan Dajjal? Makanya kita sekarang bisa memahami hadis Nabi Muhammad SAW bahwa fitnah terbesar yang akan datang di muka bumi ini adalah fitnah Dajjal. Walaupun kita tahu semua detailnya, walaupun kita tahu rencana kerja Dajjal itu seperti apa, walaupun kita tahu semua hal-hal yang akan dilakukan Dajjal itu seperti apa, tapi tetap sulit. Kenapa? Karena persoalan yang mudah sekali seperti Palestina dan Israel masih banyak yang tertipu. Tapi pasti Dajjal banyak yang tertipu juga. Jadi ibu-ibu, kesimpulannya, kalau ada di antara kita yang mau merayakan Maulid, silakan, gak ada masalah. Kalau ada di antara kita juga yang tidak mau merayakan Maulid, silakan, gak ada masalah. Tapi yang tidak merayakan Maulid tidak boleh menuduh yang merayakan Maulid sebagai ahli bid'ah. Tidak boleh. Ini nggak bisa diterima. Kalau ada yang tidak merayakan Maulid menuduh yang merayakan Maulid sebagai kuburiyun, dan istilah-istilah aneh yang muncul di zaman kita ini, itu tidak boleh. Kalau ada yang tidak merayakan Maulid menuduh orang yang merayakan Maulid tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, itu tidak boleh juga. Karena kita semua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita semua mengikutinya. Tidak perlu merasa, wah ini
saya satu-satunya orang yang paling mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW di antara umat Islam. Jadi sebenarnya ini masalah khilafiyah. Ada yang mau merayakan, silahkan, tanpa memecah belah umat Islam. Ada yang tidak mau merayakan, silahkan, tanpa memecah belah umat Islam. Yang penting kita menjaga persatuan umat Islam. Maulid itu dirayakan dari abad ketiga Hijriyah. Zikir sir jahr ada dari zaman sahabat. Qunut ada dari zaman sahabat. Tidak pernah hal-hal ini dijadikan alasan untuk memecah belah umat Islam. Kembali lagi ke poin awal yang kita bahas di awal kajian, soal maulid itu ada di buku fikih, bukan di buku akidah. Maka kita nggak bisa menuduh akidah seseorang akidah yang sesat karena soal fikih. Ini campur antar cabang ilmu agama gitu. Seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang umat Islam membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Membutuhkan agar kita bersatu, kita kerjasama, kita mohon maaf sekali dalam tanda kutip meniru Yahudi dalam kerjasamanya. Yahudi kuat dalam soal kerjasama, Yahudi pintar dalam soal kerjasama. Kita kekurangannya di situ, tidak bisa kerjasama. Kita harus meniru mereka. Mereka bisa kerjasama, mereka banyak beda pendapat, tapi mereka mampu untuk bekerjasama. Dan kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus juga mulai kerjasama. Mudah-mudahan asal usul masalah maulid itu sudah dipahami, sudah dicerna dengan baik. Dan seperti biasa, seperti di akhir setiap kajian, Bapak Ibu jangan lupakan Palestina. Jangan lupakan Palestina. Saudara kita mujahidin di sana, warga Gaza, sangat membutuhkan bantuan kita. Mereka semakin hari semakin perangnya sulit. Semakin hari semakin saudara Palestina mengkhianati mereka. Semakin hari semakin mereka merasa sendirian. Semakin hari semakin Netanyahu dan Israel itu tidak malu sama sekali. Kita salah besar kalau kita mengira bahwa Israel itu hanya mau menguasai Palestina. Israel mau menguasai seluruh negeri Muslim. Dan mereka terang-terangan menyampaikan rencananya, yaitu Israel Raya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar tentang rencana ini. Israel Raya ini adalah sebuah rencana Israel untuk menguasai 7 negara. Yang pertama Palestina total, yang kedua Yordania total, yang ketiga selatan Suriah, yang keempat selatan Lebanon, yang kelima Irak sampai batas Sungai Al-Furat, yang keenam Mesir sampai batas Sungai Nil, yang ketujuh dan ini yang menarik sekali, tahu apa? Kota Madinah di Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka mengklaim merasa nenek moyangnya berhak atas tempat tersebut. Nenek moyangnya pernah tinggal di tempat tersebut. Anak takut, khawatir di masa depan mereka datang mengatakan seperti ini. Nenek moyang kami pernah tinggal di Nusantara. Bisa kan? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Bas, kalau kita hari ini diam ketika saudara kita dihancurkan, besok akan jadi giliran kita. Kalau kita diam, kita nggak boleh diam. Alhamdulillah, syukurillah. Semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membedakan yang benar sama yang salah. Imam Bismillah, saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Insyaallah seperti biasa kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah masih ada waktu yang cukup, jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa tanya sepuasnya insyaallah. Salam, syukran. Yang mau bertanya bisa ambil mic ya di depan. Udah paham? Jadi besok kita maulid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bahwa kita tuh sudah buka cakrawalanya. Nama. Sekarang kita sudah tahu maksudnya apa, dan juga kita bisa memahami mana yang masuk bid'ah, mana yang tidak masuk bid'ah. Tapi
begini Ustaz, yang seperti yang sampaikan tadi saudara-saudara kita yang dari sebelah, memang seperti mereka itu memegang kunci surga. Jadi mereka itu stigmanya bahwa yang di luar dia itu semuanya nggak benar, Kurang sunnah. kurang sunnah. Nah itu gimana untuk kita sebagai jamaah atau mungkin pengurus masjid dengan yang ada di sikap yang begini Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Syukran kesiran atas pertanyaannya. Bapak bertanya, saudara-saudara kita yang merasa diri sendiri apa yang mereka lakukan itu sunnah dan apa yang di luar mereka itu anti sunnah atau beda, dan merasa pegang kunci surga, ya. Itu bagaimana harus sikap kita terhadap hal-hal yang seperti ini? Ada beberapa sikap yang kita harus ambil, ya. Yang pertama, kita harus menjaga diri sendiri dengan ilmu agar tidak tertipu. Kalau kita lihat kebanyakan orang yang mengikuti kelompok ini, biasanya yang minim ilmu. Kebanyakan seperti ini saya perhatikan. Usia muda, terlalu muda, sehingga belum sempat menuntut ilmu, atau mungkin sudah tua tapi minim ilmu. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada warna hitam, ada warna putih, dan ada beberapa warna di antara hitam dan putih. Ada warna abu-abu, gitu ya. Mereka gagal memaham bahwa ada yang namanya abu-abu, gitu ya. Dalam Islam ada yang namanya makruh, ada yang namanya mustahab, gitu ya. Tapi mereka gagal memahami bahwa ini ada dalam agama Islam. Ya makruh berarti haram, mustahab berarti sunnah, gitu ya. Mereka gagal memahami ini, sehingga ada yang berpendapat seperti hal-hal yang biasa yang tidak wajib diwajibkan, dan hal-hal yang makruh biasa diharamkan. Kenapa? Karena pemahamannya terhadap ilmu syar'i itu kurang. Mereka nggak bisa toleransi terhadap area yang abu-abu ini. Kita memang ada beberapa hal yang hitam, jelas haram, dan ada beberapa hal yang jelas putih. Tapi ada yang namanya abu-abu, dan ini bukan kata saya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Qur'an, ada ayat hunna ummul kitab, ayat yang jelas, ayat yang tidak bisa salah tafsir. Jauhi riba, jauhi zina, selesai, tidak ada salah tafsir. Wa ukhra mutasyabihat, dan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas, bisa masuk ranah tafsir, bisa masuk ranah takwil, bisa masuk ranah khilafiyah. Mereka gagal memahami ini. Makanya mereka masuk kelompok yang sederhana, yang adanya hitam putih, bukan yang mendalami ilmu agama. Sehingga yang beda dengan mereka dicap hitam, dicap anti sunnah, dicap tidak mengikuti sunnah. Ini alasannya, ya. Jadi sikap pertama kita yang perlu itu kita perlu untuk belajar ilmu agama dengan baik, supaya tidak jatuh di dalam hal yang sama, yaitu hitam putih terus. Enggak, ada yang namanya abu-abu. Memang ada hitam, memang ada putih, tapi ada yang namanya abu-abu juga. Dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menolak. Allah yang mengajarkan kita atau mengirim kepada kita perintah-perintah tersebut. Terus ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, kita tidak boleh memusuhi siapapun, walaupun kita dimusuhi. Ini saya tahu agak berat. Kita nggak boleh memusuhi siapapun. Ya berarti jangan sampai kita karena ada tetangga yang dari kelompok tersebut kita musuhi. Jangan sampai, jangan meniru mereka, jangan melakukan kesalahan yang sama. Ya, ini hal yang kita tidak suka pada mereka, jangan diulangi, jangan lakukan kesalahan yang sama. Kapan harus menjauh? Kapan harus menjauhi? Ketika dia mulai untuk mengganggu, dia mulai untuk mengganggu kita secara pribadi, dia mulai untuk tidak respect terhadap kita, baru kita harus menjauhi dan kita harus buat batasan. Tapi selama dia diam, dia cuman berpemikiran seperti ini, jangan musuhi. Misalnya ada satu tetangga kita yang seperti ini, harus tetap tetangga kita. Kalau ada beliau butuh bantuan, kita bantu. Kalau ada yang meninggal di keluarga beliau, kita takziah. Saudara muslim. Tapi kalau misalnya kita seperti ini mengadakan acara, kemudian tetangga kita datang ke sini teriak-teriak, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini, baru kita harus buat batas. Lah, tolong jangan ganggu aktivitas kita, jangan ganggu apa yang kita lakukan. Jadi selama teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang berpemahaman seperti itu tidak mengganggu, masih menghormati, masih respect, kita tidak boleh musuhi
kita tidak boleh jauh. Jadi ini sikap yang kedua, ya. Siapa tahu kita menjadi wasilah di kemudian hari, beliau itu lebih lembut, lebih lunak hatinya, dan lebih kembali ke jalan yang benar lagi. Dan sikap yang ketiga, kalau kita punya mimbar, mimbar itu dalam arti apa? Dalam arti dakwah, gitu ya. Dakwah, misalnya kita dakwah di tempat seperti ini, atau kita dakwah kepada anak-anak kita, atau kita ada dakwah di sosmed, kita perlu untuk mewaspadai umat terhadap hal ini tanpa menyampaikan kebencian, ya, seperti ini. Karena kalau kita menyampaikan kebencian, maka kita melakukan kesalahan yang sama dengan mereka. Jadi kita mewaspadai tanpa menyampaikan kebencian. Itu sikap kita. Kalau kita punya posisi, punya peran, kita ada peluang untuk dakwah, kita wajib untuk mewaspadai umat, dan khususnya kalau audiensi kita ini anak muda. Karena yang mudah jatuh pada pemikiran seperti ini adalah anak muda. Karena ya belum bisa mengerti bahwa dalam Islam ada yang namanya hitam, ada yang namanya putih, ada yang namanya abu-abu. Orang yang minim ilmu cenderung kepada kamu tidak melakukan seperti saya berarti kamu salah. Kamu tidak melakukan apa yang ustazku sampaikan berarti kamu salah. Seperti ini. Bas, kita mewaspadai, kita memberi edukasi bahwa pemikiran ini salah, tidak boleh. Saya selama di Indonesia, saya semua organisasi yang ada di Indonesia itu, saya pernah ngisi kajian di sana. Semua organisasi, semua kalangan, kecuali itu kenapa tidak menerima saya? Tidak menerima saya. Saya pernah ngisi kajian di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad, di NU, kajian bersama Habaib, semua yang kanan, yang kiri, semua kecuali ini. Kenapa? Karena tidak menerima kecuali dari mereka. Saya bukan NU, ya, dan saya bukan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah menerima saya dengan baik, NU menerima saya dengan baik. Kenapa? Karena kelas umat mulai sadar, kelas perbedaan itu pasti ada. Harus kita ada toleransi terhadap perbedaan. Tapi muncul mereka tidak ada toleransi terhadap perbedaan yang masih dalam ranah sunnah, ya. Nah, tadi kan saya bilang kita bukan hitam dan putih kan gitu, tapi di hadis arba'in nomor 6, al halalu bainun al haram. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara duanya ada yang abu-abu. Siapa yang menjaga agamanya tinggalkan yang abu-abu. Gimana? Sahih. Ada hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah, al haramu bayyin wal halalu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Dan diantaranya adalah perkara yang mutasyabihat. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang mutasyabihat, maka dia menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Baik, kita harus tahu di sini perkara yang mutasyabihat itu seperti apa. Perkara yang mutasyabihat itu perkara yang tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya. Itu tidak masuk ke ranah maulid misalnya. Kenapa? Karena maulid itu tidak bisa dikatakan perkara mutasyabihat, tapi perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah bukan perkara yang tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya. Perkara khilafiyah perkara yang beberapa berpendapat halal, beberapa berpendapat haram, dan dua-duanya ulama besar. Ini perkara khilafiyah. Sementara perkara mutasyabihat perkara yang memang tidak jelas. Tidak ada satu pendapat yang mengatakan ini halal 100%, tidak ada satu pendapat dari ulama besar yang mengatakan ini haram 100%. Perkara yang kita tidak punya rujukan di dalamnya, tidak punya referensi yang jelas dari ulama di dalamnya. Seperti misalnya, Bapak lagi di kantor misalnya. Kemudian Bapak masuk kantor, tiba-tiba di meja kantornya ada amplop. Amplop ini isinya uang. Bapak nanya, ini uang dari siapa? Jadi dijawab, ini uang terima kasih dari vendor tersebut misalnya. Vendor A, vendor B. Ini perkara mutasyabihat. Kenapa? Karena kemungkinan besar ini bukan uang terima kasih, ini uang suap. Nyogok, betul ya. Tapi dikemas dalam bentuk uang terima kasih. Ini perkara mutasyabihat. Tidak bisa dikatakan haram 100% sebenarnya, ya. Dan tidak bisa dikatakan halal 100%. Perkara yang seperti ini lebih baik ditinggalkan, lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena nggak ada rujukan. Nggak ada misalnya pendapat dari ulama besar mengatakan uang terima kasih boleh diambil, uang terima kasih nggak boleh diambil, ya. Seperti ini.
Tapi perkara maulid, perkara zikir dengan jahar, perkara zikir berjamaah, itu perkara khilafiyah, bukan mutasyabihat. Perkara di mana ada dua pendapat dan dua-duanya kuat. Dua pendapat dan dua-duanya dari ulama besar. Seperti ini perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah terserah. Kita mau ikut pendapat yang mana, kita tanya kepada ustaz yang kita percayai, lebih baik ikut A atau B. Kita baca-baca sendiri dan kita buat kesimpulan yang kita siap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan kita praktikkan. Ini baru perkara khilafiyah. Mam, ini jawabannya. Tolong barakallah. Baik. Ada mau bertanya lagi? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan maulid tapi jangan berisik. Nah. Nah. Apa? Bisa diulangi lagi? Maulid pakai petasan berisik gitu. Tamam. Pakai drum, darbuka dan lain-lain. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan maulid tapi jangan berisik. Ya, silahkan maulid tapi jangan berisik. Kita perlu apa ya? Jelaskan dua hal di sini. Yang pertama, memang ada perintah dalam Islam agar kita tidak mengganggu orang lain. Ya, memang ada perintah seperti itu. Tetapi poin kedua yang kita perlu jelaskan, emang siapa yang terganggu? Kita perlu tanya dulu siapa yang terganggu. Yani jangan sampai orang tiba-tiba di sosmed mengatakan silakan maulid tapi jangan berisik. Tapi sebenarnya nggak ada yang terganggu. Jadi tetangga nggak ada yang terganggu, tetangga nggak ada yang lapor misalnya, tetangga nggak ada yang sedih. Berarti orang yang bilang seperti itu sebenarnya bukan kewenangan dia untuk menyampaikan ini. Ya, jadi kita hal ini perlu dibahas situasi per situasi. Ya, kita lihat situasinya apa. Apakah misalnya acara maulid ini menutup satu-satunya jalan akses? Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau ada ambulans gimana lewatnya? Itu nggak boleh. Tapi gimana kalau ada akses lain? Berarti bebas. Ini kebanyakan warga yang ada di tempat ini sepakat untuk melaksanakan acara ini. Atau di sini nggak ada terganggu? Betul, di sini nggak ada yang terganggu misalnya. Jadi setiap situasi harus dibahas sesuai kondisinya. Ya, baik. Ada acara maulid, tapi persis di depan rumah sakit. Di mana orang-orang sakit lagi istirahat, operasi, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mengganggu hak orang-orang yang benar-benar butuh untuk istirahat seperti ini. Setiap situasi, setiap kondisi itu dibahas berdasarkan kondisinya di lapangan seperti itu. Jadi nggak bisa kita buat aturan umum gitu kan? Enggak. Beberapa tempat memang semua warga sepakat. Ayo kita meramaikan acaranya, ayo kita senang bersama, ayo kita salawat bersama. Terus ada satu orang yang nggak setuju, nggak masalah, kalau ini mayoritas sudah sepakat seperti ini. Kecuali betul, dan itu sehari, ya, bukan setiap hari. Jadi kalau ada alasan yang kuat seperti kita sampaikan, satu-satunya jalan akses ke rumah warga misalnya, itu lebih baik jangan, atau setidaknya kalau pakai masih ada jalan untuk mobil lewat, supaya kalau misalnya ada kebakaran, naudzubillah, atau ada orang yang sakit perlu dijemput ambulans, itu lebih. Kalau ada tempatnya di depan rumah sakit, lebih baik dijauhkan sedikit dari rumah sakit supaya tidak mengganggu orang-orang yang sakit. Tapi kalau konteksnya biasa seperti di kampung seperti kita sekarang, nggak ada yang terganggu sebenarnya seperti itu. Nah, ini jawabannya. Barakallahu. Syukran. Cukup ya. Cukup. Saya ini mau penyerahan Palestina. Oh, tamam. Siap. Tamam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang kami hormati, hari ini kita akan menyerahkan bantuan untuk Palestina kepada Syekh Muhammad Al-Fuli yang jumlahnya sekitar 7 juta rupiah. Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan amal jadi hari ini bapak-bapak dan ibu diterima Allah SWT. Amin.
katsiran. Semoga donasi ini menjadi saksi baik buat Bapak, buat Ibu, buat semua hadirin insyaallah di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syukur katsiran. Insyaallah kami salurkan ke tempat yang tepat insyaallah. Barakallahu fikum. Syukran. Ya, silakan ditutup saya. Tutup ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga insyaallah majelis ilmu kita ini menjadi saksi baik buat kita di hari akhir. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang selalu semangat untuk hadir, selalu semangat untuk menuntut ilmu. Saran saya, pesan saya, pertahankan sifat ini, luar biasa. Menuntut ilmu, semangat untuk menuntut ilmu, haus untuk menuntut ilmu. Dan Masya Allah, Anda perhatikan benar-benar ini bukan memuji ya, tapi hampir semua ustaz yang diundang di MCAD itu semuanya ulama besar, semuanya baik-baik kecuali saya. Dan terima kasih atas kursi ini, lebih nyaman jadi hidupnya. Alhamdulillah, kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.